orang-orang hebat. Selamat datang di IAIN Parepare, satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki visi menjadi fakultas terkemuka yang religius, modern, dan inovatif pada bidang kajian pendidikan dan kependidikan dalam mewujudkan IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki 8 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi tadris bahasa Inggris, program studi tadris ilmu pengetahuan sosial, program studi tadris ilmu pengetahuan alam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi pendidikan matematika. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi ke program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan program studi pendidikan agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Tujuan keilmuan program studi pendidikan agama Islam: 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Saya Hajriada, program studi pendidikan agama Islam angkatan 2014 di IAIN Parepare. Saat ini saya sedang mengajar di Sekolah Islam Terpadu Darul Quran Madani Parepare. Ayo kuliah yang Perkenalkan, nama saya Nur Mujahidah Jumadin. Saya alumni Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2018. Saat ini bekerja di salah satu sekolah negeri yaitu UPT SMP Negeri 1 Madura. Terima kasih. Berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seseorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Elina dari Institut Agama Islam Parepare. Nah, di sini saya ingin mengajar kepada kalian semua apa itu tafsir. Nah, kita masuk pada pengertian apa itu tafsir. Oke. Jadi, tafsir berasal dari bahasa Arab yaitu fasara, yufassirun, dan tafsiran, yang berarti menjelaskan, menyikap, atau menerangkan sesuatu yang tersembunyi. Nah, tafsir menurut M. Quraisy Shihab ialah tafsir upaya manusia untuk memahami pesan ilahi dalam Al-Quran dengan mempertimbangkan koneksi bahasa, situasi sosial historis, serta nilai-nilai universal yang terkandung dalam ayat.
takwil dan terjemahan, karena terjemahan hanya memindahkan arti lafaz, sedangkan tafsir mengungkap makna secara mendalam, bahkan menggali maksud di balik struktur ayat yang kompleks. Oleh karena itu, tafsir bukan hanya tentang apa arti ayat ini, tetapi apa maksud Allah dalam ayat ini. Tujuan mempelajari tafsir ialah yang pertama, membuka pemahaman terhadap pesan-pesan Al-Quran, dan yang kedua, menjadi dasar pemahaman hukum syariah. Kenapa? Karena tafsir mendasari banyak hukum fikih, akhlak, dan akidah. Yang ketiga ialah menangkal penyimpangan pemahaman, yaitu pemahaman eksternal dan radikal, karena sering muncul dari interpretasi ayat secara keliru. Tafsir yang benar yaitu membantu menyeimbangkan pandangan umat. Dan yang terakhir ialah membentuk kepribadian Qur'ani, karena dalam tafsir siswa dibimbing untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sudah paham apa itu tafsir? Baik, kita masuk pada macam-macam tafsir. Tafsir terbagi menjadi 5, yaitu tafsir al-mansur yang artinya tafsir riwayat. Yang kedua, tafsir al-ra'yi yang artinya tafsir dirayah. Yang ketiga ialah tafsir ilmi atau tafsir sains. Yang keempat, tafsir isyari, dan yang terakhir ialah tafsir ma'udud atau tematik. Jadi 5 poin ini ialah macam-macam tafsir. Jadi saya ingin menunjuk kalian untuk menyebutkan macam-macam tafsir. Oke. Kepada saudara Aisyah, saya persilakan untuk menyebutkan poin ketiga dan keempat. Poin ketiga yaitu tafsir ilmi, artinya tafsir sains, dan yang keempat tafsir isyari. Kepada saudara Misra, saya persilakan untuk menyebutkan poin kelima. Dan yang kelima, tafsir maudhu'i atau tematik. Oke, baik, terima kasih. Nah, tafsir al-mansur atau tafsir riwayat itu sendiri adalah tafsir yang berdasarkan pada riwayat dari Rasulullah SAW, para sahabat, dan tabi'in. Nah, sedangkan tafsir al-ra'yi adalah tafsir yang menggunakan penalaran akal dan analisis logis dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip keislaman. Ketiga adalah tafsir ilmi atau tafsir sains, yang dimana merujuk pada keselarasan antara ayat-ayat Al-Quran dengan temuan ilmu pengetahuan modern. Contohnya kitab tafsir ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran oleh Lajnah Pentahasihan Mushaf. Nah, yang keempat ialah tafsir isyari, yang artinya penafsirannya secara simbolis atau spiritual. Yang terakhir ialah tafsir ma'udi atau tematik, di mana tafsir ini menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berbicara tentang satu tema tertentu, seperti ayat-ayat tentang keadilan, kependidikan, dan etologi. Contoh penafsiran ayat sendiri yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, yang artinya
bagi mereka yang bertakwa. Tafsirnya sendiri yaitu pada kata dzalika yang menunjukkan keagungan Al-Quran, bahwa ini adalah wahyu agung dari Tuhan semesta alam. Yang kedua ialah la raiba fi, yang menegaskan kemurnian wahyu dan otentisitasnya. Dan yang terakhir ialah hudan lil muttaqin, yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup, tetapi hanya akan berfungsi pada optimal bagi mereka yang memiliki kesadaran moral dan spiritual atau takwa. Nah, dari materi yang kakak sampaikan tadi, siapa yang dapat menyimpulkan materi yang saya jelaskan tadi? Saya Kak. Ya, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan yaitu macam-macam tafsir. Yang pertama, tafsir bin al-Maksur atau tafsir riwayat. Dan kedua tafsir bin ar-Ra'yi atau tafsir diroyah. Dan ketiga, tafsir ilmi atau tafsir sair. Dan keempat, tafsir isyari. Dan kelima, tafsir maudhu'i atau tematik. Dan adapun contoh ayat ialah dari kita ula wa hudan lil muttaqin. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, itulah materi yang dapat kakak sampaikan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum